Siapa yang suka naik sepeda? Bagaimana kalau naik sepeda yang terbuat dari bambu? Yap, sepeda hasil karya kakak-kakak di Bandung ini satu-satunya di Indonesia loh. Kalau yang ini adalah mesin untuk memanen padi secara otomatis. Ayo, tonton laptop si Unyil sekarang ya. Duh, asik banget yang lagi bersepeda bareng. Apalagi di kota Bandung yang udaranya sejuk dan gak panas. Selain bersepeda itu menyehatkan tubuh, bersepeda juga bisa mengurangi polusi loh. Ya jelas, karena sepeda kan gak perlu pakai BBM dan gak ada gas buang yang dikeluarkan. Tapi ada yang unik loh dari sepeda yang dipakai kakak-kakak ini. Tuh lihat, ada yang berbeda dari rangka sepedanya. Rangka atau batangan sepedanya terbuat dari bambu. Wah, kok bisa ya? Gak takut patah tuh bambunya. Nah, penasaran kan? Udah deh, ikut Unyil aja yuk main ke tempat pembuatannya. Come on! Pertama, kita potong-potong dulu yuk bambunya. Potong sesuai ukuran yang diinginkan. Biasanya untuk membuat sepeda dewasa, bambu dipotong dengan ukuran 40 cm. Wah, hati-hati ya Kang, jangan sampai kena tangan. Wih, Raffi sudah siap bantu tuh. Kurang lebih 8 bambu berukuran 40 cm yang harus disiapkan untuk membuat satu rangka sepeda untuk dewasa. Lanjut, bambu-bambu tadi harus dibakar dulu ya teman. Hah? Dibakar? Ya, gosong dong. Tenang. Proses pembakaran ini gak sampai bambunya terbakar kok. Tuh, lihat. Proses bakar ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air dan kadar getah yang ada pada bambu. Tuh, getahnya keluar semua kan? Proses pemanasan ini membuat air yang ada di dalam bambu menguap. Jadi kalau kadar airnya berkurang, bambu akan semakin kuat dan keras. Sambil dibakar, batang bambu ini kemudian diolesi dengan cairan khusus. Cairan ini terbuat dari campuran oli, naftalin, dan getah pinus. Tujuannya agar bambu tidak berjamur nantinya. Jadi terlihat lebih kinclong dan bersih seperti baru. Habis dibakar begini, lalu diapain lagi ya? Jenuhnya kemana sih? Bodo amat ah. Yang penting dibakar aja ini bambunya. Pak Oga, gimana Pak bambunya? Sudah dibakar kan Pak? Den Unyil, ditungguin dari tadi nggak nongol-nongol. Ini Den Unyil nggak lihat nih, bambunya lagi Pak Oga bakar nih. Ya ampun Pak Oga, itu bambunya kok sampai gosong begitu sih? Ya, mana bisa dipakai nih kalau kayak gini. Lah, lagian Den Unyil nggak ngasih tahu Pak Oga. Pak Oga kan nggak tahu, Den. Ya udah deh, nih ganti pakai bambu yang baru aja Pak. Kalau ini sih nggak bakal bisa dipakai lagi. Alright, semua bambunya sudah siap nih. Sekarang kita susun batang-batang bambunya menyerupai rangka sepeda. Nah, untuk mempermudah penyusunan sudah ada alat ini. Namanya rangka zit. Semua tempat perakitan sepeda pasti punya alat ini. Rangka zit ini akan disetting berdasarkan kebutuhan produksi jenis sepeda apa yang akan dibuat. Karena setiap jenis sepeda berbeda juga settingan rangka zitnya. Rangkanya sudah siap deh, tinggal pasang batang-batang bambunya. Proses pemasangan ini membutuhkan konsentrasi tinggi loh. Karena salah sedikit bisa berpengaruh pada performa sepedanya nanti.
Setelah kerangka sepedanya terbentuk, kemudian direkatkan sementara menggunakan lem khusus. Tunggu hingga lemnya kering, baru deh kita lanjut ke tahap pengikatan. Sudah ada Mutia dan Keisha tuh yang bantuin Kang Gugun mengikat rangka sepedanya. Kita mulai ikat bambu dengan arm sepedanya nih. Tali yang digunakan untuk mengikat adalah tali rami. Dengan bantuan lem epoksi, kekuatan ikatan akan semakin kencang. Jadi nggak perlu khawatir ikatannya copot ya. Semua batang bambu diikatkan dengan bagian-bagian lainnya, seperti arm untuk pemasangan ban, pedal untuk menggoes, sadel untuk tempat duduk, dan bagian handle sepeda. Sekarang tinggal tahap finishing nih. Kerangka disemprot cairan clear, dibantu alat mesin kompresor. Tujuannya agar terlihat lebih kinclong dan keren pastinya. Tuh, kerangkanya sudah jadi deh dan sudah kece. Yuk, kita rakit. Pertama kita pasangkan dulu sadel atau tempat duduknya. Kemudian pasang pedalnya. Pastikan kedua bagian pedal terpasang sempurna. Pedal ini terhubung ke roda bagian belakang dengan menggunakan rantai. Kalau roda bagian belakang sudah klop dan sudah berputar dengan sempurna, tinggal pasang roda bagian depannya. Nah, kalau sudah lengkap dan siap pakai seperti ini, sepeda bambu harganya sudah lumayan loh. Ada di kisaran 13 sampai 16 juta rupiah. Widih. Rangkanya saja dijual dengan harga 6 hingga 9 juta rupiah. Wah, keren kan? Tingkat kesulitan dan lamanya proses pembuatan yang menjadikan harga sepeda ini lumayan mahal. Oh ya, ada 3 jenis sepeda bambu yang diproduksi di tempat ini. Sepeda bambu mountain bike, city bike, dan road bike. Tapi kalau ada pesanan sepeda jenis lain, Kang Gugun sih biasa buatin, asalkan harganya sesuai. Pemasarannya juga tidak hanya di sekitaran Bandung saja loh. Sepeda bambu ini sudah menembus pasar mancanegara, seperti Malaysia dan Belanda. Wah, keren kan? Mesin apa nih? Bentuknya mirip traktor bajak sawah. Tapi kok dipakai buat potong padi ya? Oh, ternyata ini adalah mesin untuk memanen padi secara otomatis. Mesin yang diberi nama Mini Combine Harvester ini dibuat untuk memudahkan petani Indonesia untuk memanen padi. Nah, PT Sarandi Karya Nusantara lah yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Pertanian Indonesia untuk membuat contoh mesin panen padi mini ini. Untuk meningkatkan angka produksi di setiap tahunnya, perlu diadakan modernisasi pertanian di segala bidang. Salah satunya modernisasi di bidang panen padi. Contohnya ya mesin panen mini ini. Nah, sebelum tahu keunggulan lainnya, yuk kita lihat dulu cara pembuatannya. Come on! Ini dia proses pertamanya. Proses pertama adalah pemilahan bahan baku besi panjang untuk bagian rangka mesin. Pilih besi hollow kotak sepanjang 6 meter. Selanjutnya besi ini dipotong dengan beberapa ukuran tertentu. Kalau sudah dipotong menjadi beberapa bagian, simpan dan letakkan besi secara berjajar. Ini dia bahan besi yang siap untuk dilas. Lanjut ke proses pengelasan. Loh, kok mengelasnya seperti ini? Tenang, proses pengelasannya dikerjakan oleh mesin robot. Robot akan mengelas beberapa sudut bagian yang sebelumnya sudah disetting oleh operator ahli mesinnya. Tuh lihat, robotnya sudah mulai mengelas bagian pisau pemotong dan bagian rangka mesinnya. Wih, canggih juga ya. Ada juga beberapa bagian komponen yang dikerjakan dengan mesin canggihnya. Ini adalah proses pembubutan bagian rol penggerak pemotong mesin panen. Dalam proses pembubutan, setiap bagian harus disemprot dengan air mengalir. Gunanya supaya bagian besi yang dipotong tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Apabila dibiarkan panas, akan merusak mesin pemotong dan hasil jadinya pun tidak akan bagus. Yuk, lanjut kita lihat proses lainnya.
Kalau proses ini teman-teman pasti sudah tahu kan? Yap, ini adalah proses pengecatan. Kalau biasanya pengecatan dilakukan dengan cat cair, di sini yang digunakan adalah cat jenis bubuk. Wah, kok bisa ya cat bubuk disemprot terus menempel di besi? Ini dia rahasianya. Besi yang sudah siap dicat akan dipasangkan di gantungan yang sudah dialirkan listrik statis bermuatan negatif. Sedangkan bubuk cat yang disemprotkan ini diberi aliran listrik positif. Nantinya akan ada proses tarik-menarik antara besi dengan bubuk cat tersebut. Proses inilah yang membuat bubuk cat akan menempel sempurna ke seluruh bagian besi. Prosesnya belum selesai nih. Lihat nih, bagian besi yang sudah dicat akan masuk ke jalur pengeringan di oven berjalan. Cat akan berubah menjadi mengkilap sesaat setelah keluar dari oven. Sip, kita sambung ke proses perakitan yuk. Perakitan kali ini akan dilakukan oleh beberapa ahli mesin yang sudah berpengalaman. Pasang bagian tutup exhaust ini. Bagian ini adalah komponen untuk memisahkan antara bulir padi isi dengan gabah. Gabah akan tersedot ke atas dan dimasukkan ke dalam karung wadahnya. Ini dia bagian roda penggeraknya. Bagian roda penggeraknya mirip dengan tank ya. Roda ini dibentuk mirip tank agar bisa digunakan untuk melaju di beberapa lahan pertanian yang biasanya cenderung basah dan berlumpur. Kalau ini adalah bagian penyisir padinya. Bagian ini adalah komponen terdepan di mesin panen padi ini. Pasang juga karet beltnya. Dengan karet belt inilah daya gerak dari mesin disalurkan ke komponen penyisir padinya. Wah, sudah hampir selesai nih prosesnya. Nah, Pak Oga, ini Pak, proses perakitan mesin yang tadi Unyil ceritain. Canggih kan Pak? Canggih apanya, Den? Pak Oga aja belum lihat cara pakainya. Oh, Pak Oga mau lihat cara pakainya. Ya udah, nanti deh ikut Unyil ke sawah yang siap panen. Oh, ada ya Den ya? Bisa lihat hari ini nggak? Pak Oga pengen nyoba pakainya Den. Siapa tahu bisa bawa pulang satu Den. Pak Oga maunya yang gratisan melulu nih. Lihat nih cara mesinnya beraksi. Ini adalah sawah yang sudah siap panen. Umur padinya sudah mencapai waktu panen 120 hari setelah tanam. Mesin panen ini akan memanen padi dan memisahkan bulir padi dengan jeraminya. Bagian depan mesin akan menyisir batang padi sebelum nantinya dipotong oleh bagian pisau tajam di bagian bawah mesin. Dengan mesin ini, petani Indonesia akan lebih cepat memanen padi. Sebagai gambaran, biasanya petani memanen 1 hektar sawah dalam waktu 1-3 hari. Sedangkan mesin ini sanggup memanen 1 hektar padi dalam waktu 6-7 jam kerja. Yang jelas akan lebih hemat waktu dan hemat biaya. Mesin ini juga dibuat dalam bentuk lebih kecil untuk menyesuaikan dengan bentuk dan kontur tanah sawah di Indonesia yang rata-rata berukuran kecil dan berlumpur. Pak Oga, sini. Ini Pak, mesin panennya sudah jalan nih. Oh iya Den, bagus juga ya. Jadi nggak usah ribet potong-potong batang padinya. Iya Pak, jadi gampang kan? Gampang sih gampang Den. Tapi pasti mahal tuh mesinnya. Pak Oga mana sanggup beli mesinnya Den. Tenang aja Pak Oga, kalau sudah diproduksi massal, harganya pasti nanti akan disesuaikan dengan harga untuk petani di Indonesia. Yang jelas sih, mesin ini akan menjadi sarana untuk memajukan pertanian di Indonesia Pak. Sudah tahu pohon yang satu ini kan? Iya betul, pohon singkong. Ada inovasi baru nih. Ternyata limbah kulit singkong bisa disulap menjadi gula cair. Jangan kemana-mana ya.